Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati Utiarahman. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG Daljab Angkatan Ketiga tahun 2023 program studi Bahasa Inggris di LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit satuan pendidikan tempat saya bekerja, yakni di SMP Negeri 12 Gorontalo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. How are you today? Thank you. Okay. Hari ini kita akan mulai pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Dua orang ya? Oke, very good. Adik-adik, mari kita berdoa dulu. Siapa ketua kelas di sini? Oke, silakan pimpin doanya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi adik-adik, dengan berdoa semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan adik-adik pulang dengan ilmu-ilmu yang baru. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik bisa lihat pada tayangan gambar berikut. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan adik-adik jawab berdasarkan gambar yang adik-adik lihat. Pertanyaan pertama, do you know him? Apakah kalian tahu siapa ini? Siapa ini? Dilan. Who is someone in the picture? Siapa ini? Siapa yang di gambar ini? Dilan, ya. Berikut. Is he an actor? Apakah dia seorang aktor? Ya. Pertanyaan berikutnya. Any one of you can describe him? Dari kalian ada yang bisa menggambarkan tentang seorang Dilan ini berdasarkan tayangan ini? Oke, silakan Firman. Handsome. Apa itu handsome? Ganteng. Ada lagi? Hidungnya mancung ya? Apa lagi yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Senyumannya manis. Senyumannya manis. Apa lagi? Rambutnya hitam. Lurus atau keriting rambutnya? Lurus. Berarti Dilan mempunyai rambut yang lurus. Ada lagi? Matanya indah. Wow. Ada lagi? Oke. Jadi apa yang kalian sudah gambarkan dari tokoh seorang Dilan ini, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan bicara tentang descriptive text, yaitu di mana kita akan membuat teks yang menggambarkan tentang seseorang. Jadi materi kita hari ini adalah descriptive text about person. Yang tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, adik-adik akan menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif sederhana tentang orang. Jadi pada tujuan pertama ini, adik-adik akan diminta untuk dapat menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari sebuah teks deskriptif tentang orang. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari sebuah teks deskriptif tentang orang. Jadi, setelah adik-adik menentukan fungsinya, menentukan
descriptive text about person. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik, dan dilihat informasi yang ada pada video tersebut. Shell function. Second one, it's about the generic structure. The third one is about the language features. And the last one, you're going to see some examples. Okay, there is an example of descriptive text about a person here. The title is My Friend. Let's read the text. I have a close friend named Olive. She is really smart. She always gets good grades. She is also kind and warm. That is why she has a lot of friends, especially because she is very helpful. She is still young, but she is really mature. She can give you great advice. She has fair skin and slim figure, also pretty face. You can say she is a kind of girl who is beautiful inside and outside. Okay, so let's analyze the text. This part is called the identification. Bagian ini adalah identification atau identifikasi. Kenapa begitu? Because it said, I have a close friend named Olive. Aku mempunyai sahabat dekat bernama Olive. Bagian ini baru memperkenalkan siapa yang akan dia deskripsikan dalam paragraf ini. Ya. And this part is called the description atau deskripsi. Pada bagian ini terdapat deskripsi dari si Olive. Ya, misalnya di sini disebutkan kalau dia kind and warm. Ya, terus disebutin kalau dia helpful, dia young, mature, can give you great advice, fair skin, dan seterusnya. Jadi di sini dimuat penjelasan mengenai objek atau orang yang kita deskripsikan. Okay, now let's see the language features atau unsur kebahasaan. This part, my friend, ini adalah specific participant atau dia objek yang spesifik yang dijelaskan. And then this part, I have a close friend named Olive. She always gets good grades. Dia selalu mendapatkan nilai yang baik. Ini adalah contoh-contoh dari penggunaan simple present tense. Ya. And these yellow words nih yang dikasih warna, ini adalah semuanya adjectives yang merupakan ciri khas daripada descriptive text. Ya, di sini adalah kata-kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang kita deskripsikan di sini. For example, smart, good, kind, warm, etc. Next, let's see some common questions asked by your teacher. Ini beberapa pertanyaan yang biasanya akan ditanyakan oleh gurumu mengenai descriptive text. First, who is Olive? Siapa itu Olive? Nah, kita bisa jawab kalau Olive adalah the writer's close friend. Writer di sini artinya penulis, the writer's close friend artinya teman dekat si penulis. The second question, what is she like? What is she like? Ini artinya seperti apa orangnya. Yang dimaksud di sini adalah personality-nya atau karakternya. So, we can answer, she is smart, kind, and helpful. Ini bisa kita dapatkan dari teks yang tadi. The third question, what does she look like? What does she look like? Kalau pertanyaan seperti ini berarti menanyakan penampilan fisik dari seseorang. Jadi berdasarkan teks kita juga bisa menjawab, she has fair skin, slim figure, and pretty face. Question number 4, why does Olive have a lot of friends? Why does Olive have a lot of friends? Kenapa Olive mempunyai teman yang banyak? Dari teks tadi kita bisa menjawab karena because she is very helpful. Karena dia suka membantu. Oke, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pada level lots atau lower order thinking skill. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya tertera secara jelas pada teks yang tadi. Oke. Now we come to the hot question, which is higher order thinking skill. Yang di sini meminta kemampuan berpikir kita yang lebih tinggi daripada soal yang lots tadi. For example,
What is the text about? Tentang apa teks itu? A. The writer's close friend. B. The writer's friend. C. Olive's close friend. Or D. Olive's teacher. So what is your answer? Yes, that's good. So the answer is A. The writer's close friend. Oke. Nah, jadi tadi Adik sudah sedikit mendapatkan informasi terkait descriptive text dari by using video. Nah, jadi saya akan bagikan bahan ajar atau materi yang sudah Adik lihat tadi. Untuk lebih jelasnya, Adik bisa lihat pada paper atau kertas yang sudah saya bagikan ini. Jadi materi kita hari ini sudah Adik lihat. Jadi descriptive text itu ada apa saja Adik yang kita pelajari? Ada apa saja di descriptive text yang akan kita pelajari? Yang pertama ada generic structure atau struktur dari teks ya. Struktur dari teks deskriptif. Yang kedua apa jadi? Yang tadi sudah dijelaskan ada language feature atau unsur kebahasan. Yang berikut ada struktur teks ya. Lihat pada kertas yang sudah saya bagikan. Apakah sama ada penjelasannya kan di situ? Silakan adik-adik simak baik-baik, lihat kembali. Struktur teks dari teks deskriptif itu apa-apa saja. Kemudian unsur kebahasannya apa saja dan struktur teksnya apa saja di situ. Ayo coba dilihat sama-sama. Oke, perhatikan sekarang dulu. Perhatikan kembali ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definition and social function dari teks deskriptif. Apa pengertiannya dan apa social function atau fungsi dari teks deskriptif? Adik-adik bisa lihat di sini. Descriptive text is a kind of the text that describe a particular person, animal, or thing. Jadi, descriptive text itu adalah jenis teks yang dimana di dalam teks itu berisi tentang penggambaran atau kita menggambarkan secara spesifik ya. Describe a particular, berarti kita menggambarkan secara spesifik atau lebih rinci, lebih real ya. Apa yang kita gambarkan itu bisa person, orang, animal atau hewan, thing, apa itu thing? Benda. Jadi teks deskriptif adalah teks yang berisi tentang menggambarkan secara spesifik dari orang, hewan atau benda. Next, adik bisa lihat lagi. Oke, sebelum saya lanjut, ayo. Apa pertanyaannya silakan. Bentar ya, gantian. Bagaimana Firman? Silakan. Kan ada D yang lain dengar. Oke, ulangi. Kalau yang mana? Kan ada person, animal, and thing. Pohon. Pohon berarti masuk di mana? Thing. Thing, benar ya. Jadi pohon itu masuk di benda ya. Kalau kita menggambarkan tentang manusia atau tentang orang berarti objeknya adalah orang ya. Contohnya apa? My father. My father. Contoh yang tadi adik sudah lihat di tayangan video. Apa contohnya? My friend. My friend. Jadi itu contoh ya. Jadi pada bagian identification ini biasanya kita kenal dengan istilah title atau judul ya. Jadi pada bagian identification kita akan menjelaskan tentang judul yang kita buat tadi. Kita akan memberikan gambaran
animal, or object will be described. Jadi maksudnya di bagian ini akan kita temukan perkenalan objek yang akan dideskripsikan. It contains a description. Oke, yang kedua adalah description. Pada description ini yaitu contain a description of the object identified previously by describing its feature, form, color, or anything related to the object. Jadi di bagian description ini kita akan mulai menggambarkan yang ada hubungannya dengan objek yang kita sudah bahas pada bagian identification. Jelas? Jadi pada bagian identification kita hanya sekedar memperkenalkan, belum masuk pada bagian yang paling spesifik. Nah, pada bagian description itu barulah kita akan bicara tentang gambaran secara spesifik dari objek yang kita bahas. Contoh, pada identification misalnya kita bicara tentang teman kita. Saya punya teman namanya Firman, orangnya seperti ini. Nah, sudah. Itu di identification. Masuk di description, kita mulai menggambarkan si Firman tadi. Firman memiliki rambut yang hitam, dengan tinggi badan seperti apa, berat badannya berapa, dan seterusnya. Itu masuk di description. Jadi informasi yang lebih spesifik dari objek yang kita bahas. Jelas ini? Of the object identified, describing pesan tentang deskripsikan objek. So what are tersebut? The third one, the language features atau Oke, yang berikut adalah language feature dari teks deskriptif atau unsur kebahasaan. unsur kebahasaan dari teks first spesifik tentang, for example here, Oke, sekarang lihat. Bicara tentang unsur kebahasaan, dalam bahasa Inggris kan ada simple present, ada past tense, ada noun, dan sebagainya. Nah, di teks deskriptif, unsur kebahasaan yang pertama adalah special object. Jadi objeknya yang kita bahas itu apa? Siapa? Ya? Yang berikut, the use of simple present tense. Jadi pada descriptive text itu menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena pada simple present tense itu menjelaskan secara real. Kita bicara menggunakan simple present tense ketika kita membicarakan tentang sesuatu yang benar-benar nyata, yang sedang terjadi. Paham? Yang berikut, pada descriptive text itu menggunakan action verb to show activity. Jadi kata kerja yang menjelaskan tentang aktivitas. Contoh, sleep, berlari, run, sleep, tidur, walk, apa itu walk? Berjalan. And the last of language feature adalah kita menggunakan adjektif untuk mengklarifikasi dari kata benda atau noun. Contoh, kata beautiful, kata nice, handsome, and etc. Jelas ini? Jadi bicara tentang language feature itu ada yang empat ini ya. Spesifik objeknya, kemudian menggunakan present, simple present tense, penggunaan verb to show activity, dan penggunaan adjektif untuk menjelaskan dari kata benda. Ada pertanyaan untuk itu adik-adik? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya akan bagikan LKPD. Di tangan adik-adik sudah ada LKPD?
Oke, tadi dulu. Belum. Perhatikan dulu, mohon perhatiannya. Jadi pada LKPD 2, adik-adik, kan tadi adik-adik sudah memilih salah satu teks ya. Di LKPD 1 sudah. So tahu toh, so ada teks social functionnya, so ada unsur kebahasaannya dan unsur teksnya. Di LKPD 2 ini, adik-adik akan menyebutkan, ya. Adik-adik akan menentukan social function dari teks yang sudah adik-adik pilih. Apa social functionnya? Kemudian adik-adik akan diminta untuk menentukan text structure-nya. Dan yang terakhir adik-adik akan diminta untuk menemukan unsur kebahasaan dari teks yang sudah adik-adik pilih. Bisa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Yusuf akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di social functionnya adalah Ya. Yang KPD pertama kami memilih teks Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Oke. Di teks tersebut social functionnya ada, teks strukturnya ada, dan linking vektornya juga ada. Oke. Di LKPD kedua kami special functionnya to describe about person. Out. Person. Teks strukturnya adalah titlenya adalah Cristiano Ronaldo, dan identifikasinya adalah website highlight him as R7. His full name is Cristiano Ronaldo. He is a Portuguese football player. Yang deskripsinya adalah has an athletic body with the height of 186 cm and weight 83 kg. His skin color is white. He has
mile brown eyes and the color is light brown. Oke. Give applause untuk kelompok 2 dulu. Lingering teksturnya ada Oke. Next. Lingering teksturnya ada adjektif, contohnya seperti white, brown, dan yang berikutnya ada intinya itu is, baru yang pronounnya ada juga he, dan verb-nya ada has. Oke. Oke, give applause untuk kerjaan kelompok 2. Ya, bagus sekali ya. Jadi sudah jelas di situ. Teks yang dipilih oleh kelompok 2 adalah teks Cristiano Ronaldo. Dari hasil yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 bahwa pada teks Cristiano Ronaldo itu terdapat social function, ada unsur kebahasaan dan ada generic structure. Berikut untuk kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan LKPD 1 dan 2. LKPD 1 Ustadz Kalian pilih teks yang mana? Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Oke. Elements of text. Social function ada, text structure ada, language structure ada. Oke. Next, LKPD 2. LKPD 2 elements of Descriptive text. example social function describe about person. Ya. Berikut. Text structure Tito Abdul Somad Text Batubara. structure-nya. Text structure-nya Ustadz Tito Ustadz Abdul Somad Oke, Batubara. title-nya Identification, he was born on May 18 Mei 1927 in Ahsan, Sumatera Utara. Description-nya black hair, oval face, and clean shape. Oke, next. Language feature Language feature-nya apa? Pada teks itu. B-nya ada is, baru pronoun-nya ada he, baru kalau verb one-nya adalah ada his, baru untuk adjektifnya ada no. Oke. Give applause untuk kelompok 4. Jadi adik-adik, dengan adik-adik telah menyelesaikan LKPD 1 dan LKPD 2, ini berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai ya. Adik-adik sudah paham terkait dengan apa itu descriptive text, kemudian social function dari setiap teks deskriptif, language feature-nya, dan struktur teks. Baik, adik-adik, mari kita buat kesimpulan, make a conclusion. Jadi, apa yang sudah kita pelajari hari ini, adik-adik? Apa yang sudah kita pelajari? Descriptive text. Apa saja yang ada pada descriptive text? Ada social function, Ada social function, text structure, text structure, language feature. language feature, ya. Jadi, apa itu descriptive text, adik-adik? Definition of descriptive text itu apa?
Nah, belajar materi apa? Oh, Bu Gece ya. Ya, silakan. Saya beri waktu 5 menit adik-adik untuk menyelesaikan pernyataan ini. Mana yang Ayo silakan semua menuliskan apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini. Oke adik-adik, untuk hari ini saya sudahi sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya dengan materi descriptive text about animal. Karena tadi pada social function dari descriptive text itu ada berapa adik-adik? Ada 3 ya. Ada about person, animal, and thing. Hari ini kita sudah menyelesaikan descriptive text about person. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang descriptive text about animal. Jadi terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.